Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Lombok Organik. Beberapa waktu yang lalu atau sekitar saya cek tadi 2 tahun yang lalu saya sempat membuat video tentang cara membuat atau cara memperbanyak bakteri PGPR dan memang dari dulu sudah sempat ada terbersih untuk membuat revisi dari cara membuat bakteri PGPR ini. Karena cara tersebut sebenarnya bisa dikatakan keliru walaupun tidak sepenuhnya, dan cara ini memang saya dapatkan dulu waktu masih awal belajar, dapatkan dari berbagai sumber di YouTube. Dan setelah belajar banyak dari referensi luar maupun dari berbagai sumber, ternyata cara untuk mengkultur bakteri tersebut masih kurang tepat. Jadi melalui video saat ini saya akan coba mengoreksi dan menjelaskan cara yang seharusnya kita gunakan untuk memperbanyak bakteri PGPR. Untuk mempermudah saya dalam menjelaskan materi yang akan saya coba sampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan bagi menjadi 3 poin. Pertama yaitu saya akan jelaskan apa itu bakteri PGPR untuk merefresh kembali pengetahuan kita tentang bakteri PGPR. Kemudian media apa saja yang kita gunakan untuk mengkultur atau memperbanyak bakteri PGPR. Yang ketiga nanti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbanyakan bakteri PGPR ini. Oke, kita mulai dari poin pertama. Apa itu PGPR? PGPR adalah singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau kalau kita bahasa singkatnya adalah bakteri pemacu tumbuh. Kenapa disebut bakteri pemacu tumbuh? Karena bakteri ini berada di lapisan terluar akar tanaman. Dia bisa melarutkan fosfat sehingga bisa diserap oleh tanaman. Dia bisa memfiksasi nitrogen atau menyerap nitrogen bebas di udara sehingga bisa diserap juga oleh tanaman, dan banyak sekali fungsi lainnya termasuk memproduksi berbagai jenis enzim yang dibutuhkan tanaman untuk mempercepat laju pertumbuhan tanaman. Bakteri ini juga bisa sebagai agen hayati. Jadi bakteri PGR ini bisa sebagai agen hayati untuk melindungi tanaman dari berbagai jenis mikroba patogen. Oke, karena tadi di luar hujan, kita lanjutkan di dalam ruangan saja. Kita lanjut ke poin kedua, media apa saja yang kita butuhkan untuk memperbanyak bakteri agar dapat menghasilkan populasi bakteri yang maksimal. Untuk memperbanyak bakteri PGPR, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu makanan yang dibutuhkan oleh bakteri tersebut. Pertama, untuk memperbanyak bakteri kita harus menyiapkan sumber gula, kemudian ada sumber karbohidrat, protein, kemudian beberapa jenis logam dan mineral. Jadi ini beberapa media yang perlu kita persiapkan. Misalkan sumber gulanya bisa dari gula pasir, molase, gula merah, atau sumber gula lainnya. Kemudian sumber karbohidrat bisa dari kentang misalkan. Kemudian sumber proteinnya bisa dari tepung ikan atau sumber protein lainnya. Kemudian untuk sumber logam dan mineral kita bisa menggunakan garam laut. Kita lanjut ke poin ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbanyakan bakteri PGPR ini. Untuk diketahui, bakteri PGPR ini adalah jenis bakteri rhizosper atau bakteri yang saya sebutkan tadi berada di permukaan akar tanaman. Dia jenisnya adalah aerob, bakteri yang butuh udara untuk tumbuh dan berkembang. Jadi perlu diketahui, untuk memperbanyak bakteri kita harus mengetahui jenis bakterinya terlebih dahulu, apakah dia bakteri aerob atau bakteri anaerob atau bakteri yang bisa hidup di antara keduanya, yang oke hidup di sedikit udara atau bagus hidup di banyak suplai oksigen seperti itu. Jadi selama ini memang banyak yang masih keliru di kita. Kita masih banyak yang belum bisa membedakan antara pupuk organik cair dan pupuk hayati. Jadi ketika kita membuat pupuk hayati, kita masih menggunakan cara pembuatan pupuk organik cair, di mana bahan-bahannya kita masukkan ke dalam media, kemudian kita tutup rapat tanpa kita ketahui jenis bakterinya apa, kemudian kita diamkan selama 2 minggu. Ini cara yang banyak beredar dan ternyata keliru. Ini cara yang keliru dalam mengkultur atau memperbanyak bakteri. Bakteri akan mencapai puncak populasinya pada hari ketiga, dan untuk daerah yang hangat seperti daerah tropis, pada hari kedua sebenarnya populasi bakteri sudah sangat maksimal pada saat proses perbanyakan. Jadi pada hari keempat, kelima, dan keenam sampai hari berikutnya, populasinya akan terus menurun sampai mencapai titik terendahnya. Jadi apalagi kita diamkan selama 2 minggu, tentu populasi bakterinya sudah sangat minimal sekali. Jadi pada hari kedua dan hari ketiga seharusnya larutan tempat kita perbanyak bakteri
atau mikrobanya sudah kita aplikasikan di lahan pertanian. Untuk perbanyakan bakteri PGPR nih, mungkin Anda bisa mengcopy cara jadam organik. Ini saya rasa lebih praktis, di mana bahan yang dibutuhkan adalah bahan untuk 200 liter larutan pupuk hayatinya. Dia hanya membutuhkan 1 kilogram kentang, kentang yang direbus kemudian di blender supaya halus. Ini sebagai sumber gula, karbohidrat, dan protein bagi bakterinya. Dimasukkan ke dalam air 200 liter, kemudian ditambahkan garam laut, atau Anda bisa juga menambahkan air laut sebanyak 500 ml, 500 sampai 1 liter. Kemudian nanti ambil segenggam akar bambu, Anda kasih pemberat supaya nanti ketika dimasukkan di dalam air dia akan tenggelam. Itu didiamkan selama 3 hari, atau jika mau lebih cepat, Anda bisa memberikan suplai oksigen lebih dengan memberikan aerasi menggunakan mesin aerator. Cara ini saya rasa lebih efektif. Untuk aplikasi bakteri PGPR ini sebaiknya dengan cara dikocor, karena kita ketahui bakteri PGPR adalah jenis bakteri rhizosper. Dia bakteri yang hidup di permukaan akar, jadi sebaiknya kita kocor langsung ke media tanam. Oke, itu dia tadi tentang cara perbanyak bakteri PGPR. Ini untuk mengkoreksi video yang saya upload sebelumnya tentang cara perbanyakan bakteri PGPR, dan memang masih banyak beredar video sejenis yang cara perbanyakan PGPR-nya masih seperti cara pembuatan pupuk organik cair. Oke, jika masih ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan via kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.